Denny Sumargo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin, 18 November 2024. Bersama kuasa hukumnya, Muhammad Anwar dan Sogi Bagaskara, Denny menghadiri pemanggilan untuk laporan dugaan pengancaman yang mereka ajukan terhadap Farhad Abbas. Laporan ini diketahui telah diajukan secara diam-diam sejak 2 minggu yang lalu tanpa banyak publikasi. Oke, makasih banyak teman-teman wartawan udah nungguin capek-capek. Jadi tadi saya dipanggil untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Jadi intinya begitu. Nah, laporannya apa mungkin dijelaskan sama dua lawyer saya ini. Silakan. Mungkin Pak Anwar dulu yang bisa. Pak Anwar ya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua ya. Hari ini saya garis bawahi ya. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita. Ya, atas laporan kita, bukan laporan orang. Ya, atas laporan kita diperiksa. Iya. Tadi Kapan laporan ya, Bang? 2 minggu yang lalu lah. Terkait apa Bang? Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya. Artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan. Ada perbuatan-perbuatan apa tahu semua kan. Ya, kita melaporkan dan itu diterima ya. Dan sekarang kita di BAP. Tadi sudah ada diperiksa dari jam 10.30 kita. Sekarang ini udah jam 2 ya. Hampir jam 2 ya. Ada 13 pertanyaan. Panjang-panjang lah isinya. Ini BAP Ya, artinya ya BAP pertama. Melaporkan siapa Bang? Terkait apa? Terkait FA ya. Ya itu dia saya laporkan. Ya. Ya nanti begini, ini kan sudah diperiksa, masih lidik ya. Nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahu lah cari tahu sendiri. Ya kan ada udah jelas itu. Yang kita tekankan pengancamannya, ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan, ya kan. Tapi di hari yang sama kita melaporkan, dia laporkan, kita lapor. Begini, setelah saya dilaporkan ini, beliau ini datang ke saya, Bang, ini udah nggak beres. Boleh nggak kita antisipasi secara hukum? Karena kan terakhir abang bilang udah damai. Cuma ini kok diperpanjang. Saya bilang, oh iya silakan kalau mau. Ya udah minta surat kuasa. Jadi saya kan itu sebenarnya masalah itu udah selesai. Waktu itu kan kalian tahu sendiri. Saya anggap sudah selesai damai. Tapi setelah itu dia panjangkan kan. Jadi awalnya juga saya berpikir ini orang mau kemana sih? Ternyata saya dihubungi sama pengacara saya dan ini nggak bisa karena orang ini udah kelewatan. Jadi saya pikir ya sudah saya kasih kuasa kepada mereka untuk diurus secara hukum karena sebagai warga negara kan saya juga punya hak. Cuma kan memang saya nggak mau perpanjang ya. Ini kan bentuk antisipasi saya aja. Dan kemudian saya ngerasa bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara saya ya udah tepat dan terbukti. Saya juga kaget ya, maksudnya atensi dari Polda. Saya terima kasih banyak untuk Polda dan Kapolda yang melihat laporan saya ini sebagai suatu hal yang memang harus segera diproses gitu. Karena kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dengan Agus ini udah kemana-mana gitu. Dan semoga ini menjadi titik terang juga untuk penyelesaian kasus hukum yang saya hadapi supaya sama-sama enak. Ya tidak masalah kalau Denny ketakutan dan dia merasa ancaman laporan saya, silakan aja. Karena dari awal kan saya nggak tahu, memang laporannya apa sih? Ancaman apa? Kalimat apa? Iya kalimat apa? Udahlah, kita justru saya yang terancam. Saya dibilang tae. Tiba-tiba kalian wartawan bilang Denny mau hajar saya. Kan saya udah jelaskan. Kalian pernah kan kalimat hajar sama saya, tahu kan? Saya ini ketua umum LSM Hajar Indonesia, ya kan? Hajar itu artinya hukum jamin rakyat. Kan Denny di podcast Deddy Kusber udah ngerti kan? Dan waktu dia tanyakan saya di rumah itu hajar itu kan, salam hajar itu kan hukum jamin rakyat. Jadi bukan hajar mukul. Kalaupun ada kalimat itu, kalau dia kurang ajar, dia datangi rumah saya, dia bikin keonaran, dia membuat kata-kata yang menghina saya, tai itu tai, saya hajar. Itu hajar dalam arti ketika dia menyerang saya.
Bukan dia diam-diam duduk mana saya mau hajar. Karena selama ini saya dengan Denny komunikasinya baik sebelumnya. Ternyata dia mengatakan tai itu gara-gara saya mengadu domba dengan Nopi. Padahal semua pernyataan, perkataan Denny itu terdokumentasi baik juga dengan saya. Kalau dia merekam dia punya omongan, saya juga bisa merekam omongan dia. Kalau kita buka-bukaan bahwa memang Denny itu berpihak kepada saya, bisa, taruhan aja. Kalau Denny membantah bahwa dia mendukung saya dan lagi mengetes Nopi, taruhannya 1 miliar. Kita buka-bukaan bukti. Jadi Farhad Abbas itu kalau ngomong bukan ngarang, saya benar. Nggak tahu kalau Denny takut sama Nopi, atau merasa nggak enak, atau merasa, oh lu ngejebak Nopi. Enggak.